Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati berkat yang Engkau telah berikan bagi kami. Di malam hari ini kembali lagi kami akan merenungkan akan firman-Mu. Memohon Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pekabaran Injil untuk semua orang. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Catat dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Allah. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja, yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang, di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran. Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka, seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayat 26. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang diutus dari surga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar, seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu. Tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya kelak pengaruhnya? Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan dia dengan raja-raja, anggota-anggota majelis, atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ke ujung bumi
yang terjauh sekalipun. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 190 sampai 198. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Saat kami membaca dan merenungkan firman, kuasa Roh Kudus bisa menuntun kami, membuka hati kami untuk menjalankan misi pengabaran Injil. Engkau sudah mengundang kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan kabar Injil untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.